Sobat Kata, balik lagi di podcast Berawal Dari Kata, karena semua kisah berawal dari kata. Yeay, kasih tepuk tangan dong. Kembali lagi bareng aku, Abigail, akan menemani kita untuk berbincang-bincang dan merepresentasikan sebuah topik yang mendukung tema pemuritan di Gereja Kristus Ketapang. Tidak terasa Sobat Kata, Tuhan telah memimpin kita sebanyak 33 episode. Dalam segala pertemuan pasti ada perpisahan. Sayang sekali, sedih. Hari ini adalah episode terakhir dari podcast Berawal Dari Kata. Maka dari itu kita mau mengusung dan kita memilih topik untuk mendukung pertumbuhan perkembangan pemuritan di Gereja Kristus Ketapang. Hari ini secara spesial podcast Berawal Dari Kata mengundang representasi dari setiap generasi, orang-orang yang dinilai sangat mengenal Gereja Kristus Ketapang. Tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut guest star kita. Selamat datang di podcast Berawal Dari Kata. Mungkin muka-mukanya nih familiar banget ya, pasti ya, Sobat Kata ya. Aku pingin Bapak Ibu Cici Koko di sini untuk memperkenalkan kalian itu siapa namanya dan dari generasi apa sih kalian? Dan satu lagi, apa yang kalian paling suka dan paling tidak suka dari generasi kalian gitu? Oke, kita mulai dari yang paling muda dulu kali ya di sini ya. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ariela Kalista. Aku perwakilan dari generasi Z. Keren. Z. Nah, untuk kelebihan dari generasi Z itu apa ya, kita suka banget, kita bergantung pada teknologi gitu ya. Betul. Jadi apa-apa semua menurut kita tuh cari apa tuh gampang, semua tuh udah ada di internet gitu. Jadi dan kita nih punya apa ya, kemampuan untuk mengutak-ngatik internet dan sebagainya gitu. Itu suatu kebanggaan buat kita. Keren gitu banget. ya. Betul. Karena ini ketemu ternyata gitu. Betul. Nah, kalau kekurangannya kita cenderung tidak kurang mendengarkan perkataan orang yang lebih tua ya gitu, karena mungkin kita kelebihannya tadi udah cari tahu segala sesuatu, kita merasa kita tuh cenderung tahu segalanya dan benar gitu. Keren banget. Terima kasih. Representasi Gen Z, Ariela Kalista. Selanjutnya Koko yang biasa kamu lihat di mimbar pelayan ibadah. Silakan Ko. Iya, nama saya Regan. Saya mewakili generasi Y gitu ya, atau milenial. Kalau ditanya yang saya suka apa dari generasi saya, apa ya? Saya juga bingung. Enggak, generasi saya itu dikenal dengan satu generasi yang punya keingintahuan sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalkan tadi generasi Ariela itu paham teknologi gitu ya, kami juga generasi yang paham teknologi. Nggak kalah paham teknologinya, tapi kami juga punya kemandirian yang juga hampir mirip dengan generasi X gitu. Wow. Ya, jadi emang kami masa-masa peralihan, makanya saya dijepit nih. Posisinya dijepit nih, gitu kan. Nah, yang nggak saya suka adalah karena mungkin generasi Y ini merasa dirinya cukup mandiri dan cukup banyak pengetahuan gitu ya. Akhirnya tuh loyalitasnya kurang karena merasa dirinya itu dibutuhkan di mana-mana gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak suka di sini, saya merasa tidak dibutuhkan di sini, saya merasa tidak tepat di tempat ini, ya it's okay, saya bisa di tempat lain gitu. Mungkin yang saya nggak suka seperti itu. Oke, menarik ya. Tapi saya di luar itu sih, saya setia loh. Setia banget, setia banget, keren. Ya, selamat datang Ko Regan ya, generasi X. Nah sekarang tante yang kamu bisa melihat dia sangat berkontribusi ya untuk gereja kita. Kita sambut nih Tante Heni, silakan Tante Heni. Halo, saya Heni, tadi sudah diperkenalkan oleh Abi. Saya mewakili dari generasi X. Katanya generasi X gitu. Betul. Generasi X itu tumbuh di dalam masa perubahan untuk beradaptasi dengan internet dan sebagainya. Bersyukur kami di generasi X itu menjalani itu ya dari awal-awal disket,
apa disroom apa kayak gitu-gitu ya. Itu kan mulai tuh waktu itu ya. Dan terus sekarang terus beradaptasi, berubah terus. Jadi sepertinya generasi X itu adalah generasi yang apa ya, banyak perubahan-perubahan, menuju kepada perubahan-perubahan sampai ke yang sekarang. Kemudian yang saya nggak suka mungkin biasanya generasi X itu kan menjalani kehidupan yang seimbang antara pekerjaan, pelayanan dan keluarga. Nah, waktu harus membagi itu seimbang, yang namanya seimbang itu mau bagaimana bikin imbangnya kadang-kadang susah. Jadi menyeimbangkan tuh susah ya buat generasi X sebenarnya. Karena pengennya seimbang tapi ekspektasinya tuh susah ternyata ya. Pengen yang ini juga iya, pengen juga itu iya, ini iya. Oke, menarik. Ya, selamat datang Tante Heni. Kita juga ada Pendeta Novi. Mewakili generasi apa nih Pendeta Novi? Silakan. Hai semuanya, saya mewakili generasi baby boomers. Yes. Ya, yang tadi kan ditanyakan apa yang paling disukai untuk generasi seperti saya ini, betul. Yaitu komitmennya, ya, kedisiplinannya, terus juga untuk kesetiaan disiplin mirip ya, terus bekerja keras. Saya contohkan ya, kalau dibandingkan dengan yang generasi sekarang ini, kalau di ibadah atau acara-acara apapun, retreat begitu ya, kalau misalnya acaranya jam 10 kurang 15 sudah semua penuh. Kitanya yang sebagai pelayan bingung mau ngapain ya. Keren banget. Anak muda kan, ayo masuk nih, udah mau jam 10 kan gitu ya. Iya, jam 10 pas anak muda. Kadang lebih. Kalau yang generasi saya, sampai saat ini ya, kalau di bagian wanita, lansia, 10 kurang 15 sudah rapi duduk semua. Hebat. Ya, kemudian itu yang tentunya yang saya sukai ya. Jadi buat saya juga enak untuk melayani di situ. Tetapi ada hal yang tidak sukai atas diri si baby boomers ini ya, ini, yaitu dengan kemajuan teknologi tentunya banyak yang gaptek termasuk saya. Ya, kadang-kadang untuk mengikutinya, meskipun berusaha udah belajar, kadang-kala lupa karena ya waktu usia gitu ya, lupa. Jadi kalau misalnya nanya, ini pengalaman ibu-ibu juga, kalau nanya sama anaknya, cucunya sering diomelin, lupa lagi. Jadi lebih baik nanya sama anak orang lain, cucu orang lain gitu. Itu kadang kesalahan untuk diri sendiri ya, memang ya harus menyesuaikan, tapi di satu pihak lupa. Wow, itu sangat, aku sebagai Gen Z sangat jadi mengerti loh ya. Iya nggak sih Ri? Kita benar-benar jadi memahami itu tentang apa yang dipandang oleh baby boomers ya. Oke, kita juga ada satu orang lagi yang dinilai mampu, asik. Cocok gak sih itu katanya mampu ya? Merap up tentang obrolan-obrolan kita secara akademis nih ya. Tanpa berlama lagi mari kita undang mama saya, Ibu Desi. Oke, silakan Ibu Desi nih. Saya perkenalkannya sebagai Ibu Desi dong, masa Mama Abi. Iya. Saya generasi pemerhati. Iya. Suka sekali melihat keunikan-keunikan dari setiap generasi ya, karena menyadari justru keindahannya adalah ketika semua generasi itu bertemu, ya kan? Apalagi kan gereja kita katanya gereja intergenerasi. Jadi seharusnya memang Ketapang sudah mulai terus memikirkan bagaimana kolaborasikan nih setiap generasi yang ada hari ini. Mudah-mudahan obrolan hari ini cukup menyenangkan dan memberikan insight buat kita semua ya. Amin. Harus ya, kayaknya harus deh kita kayak gitu. Amin. Ya Sobat Kata, sesi ini dibuka dengan, kalau pertanyaan kayaknya Gen Z males nontonnya nggak ya? Males ya nontonnya ya. Mungkin kalau seperti Gen Baby Boomer kayaknya generasi Baby Boomer kayak wah seru nih bertanya. Tapi kita kayaknya pengennya buat sesuatu yang hot. Nah, dari tadi kata kolaboratif nih Sobat Kata, kita pengen nih mengkolaborasikan, kita pengen melihat bagaimana nih setiap generasi ini memecahkan sebuah masalah gitu. Jadi openingnya aku akan memberikan kepada setiap generasi gitu ya sebuah study case. Nanti setiap generasi harus merepresentasikan, harus kayak menjelaskan bagaimana sih cara penyelesaian masalahnya gitu, dan kecenderungan apa yang akan teman-teman Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kita mulai study case kita. Ada seorang remaja berumur 17 tahun yang merasa tidak nyaman dengan gereja Kristus Ketapang. Padahal ia dan keluarganya telah bergereja di GKK sedari kecil.
Bahkan anggota keluarganya telah melayani sejak dulu. Apa yang akan teman-teman lakukan jika setiap teman-teman diminta untuk membantunya agar bisa nyaman di GKK? Oke. Apa yang akan teman-teman, Bapak Ibu, Koko Cici lakukan agar membuatnya nyaman di GKK? Kita akan mulai dari ini enaknya loncat-loncat atau gimana Angelin ya? Atau per generasi aja enaknya ya? Loncat-loncat seru ya. Coba aku pengen denger dari Pendeta Novi. Oh, saya dulu. Iya. Kalau saya ada beberapa hal ya bagaimana membuat usia bukan anak ini udah Remaja ya usia 17 tahun bagaimana supaya mereka nyaman di tengah-tengah mungkin generasi seperti saya khususnya ya generasi baby boomer ini. Saya akan mencoba cara membuat dia nyaman. Yang pertama itu menghargai apa yang dia sukai gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita udah nggak cocok sama dia ya udahlah. Tapi saya belajar untuk menghargai. Contohnya seperti ini. Kalau saya contohkan dulu ya. Kalau generasi saya doyannya makan sayur asem, sayur lodeh, pecel gitu kan. Dia doyannya makanan Korea-Koreaan, Jepang-Jepangan. Saya nggak doyan apa yang dia suka. Dia nggak doyan apa yang saya suka gitu kan. Tapi bagaimana saya bisa menghargai dia dan bisa menerima dia. Ya misalnya makan, ya yuk mau makan di mana? Tante makan ini dong yang Jepang-Jepangan. Dalam hati saya kan nggak doyan. Oke deh, ayo kita makan yang ikutin dia punya. Ya walaupun di sana nanti saya belajar makan, ya minum aja mungkin ya. minum aja, misalnya lemon tea kan saya doyan. Ya, menghargai kan kebersamaan itu. Dan juga nanti saya undang dia, ya gantian ya tante yang pilih tempat, misalnya makanan Indonesia. Ya kita mengajar dia juga untuk saling bisa menghargai apa yang dia suka. Tentunya nanti dia juga akan melihat kalau kita bisa mengajar dia, saya menghargai dia, pasti dia juga akan bisa menghargai saya. Gitu kan. Kemudian juga belajar menerima keberadaannya. Kadang-kala kita suka ini ya yang khususnya yang generasi saya meremehkan ya. Ya, dia mah memang gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa menghargai memang zamannya dia seperti itu. Kita harus menghargai. Dan satu hal di dalam segala kegiatan ya khususnya di gereja gitu ya, bagaimana kita juga melibatkan. Saya kira kalau kita bisa melibatkan pasti mereka juga senang ya. Yuk bantu oma-oma, bantu tante ya di gereja. Hari ini tante mau dekor gereja, mau ada acara ini, kamu hebat loh misalnya gitu ya. Yuk bantu. Saya yakin kalau dilibatkan pasti mau. Itu aja dari saya. Oke, menghargai, belajar menerima keberadaan dan melibatkan. Oke, kita mau dengar dari Gen X nih. Tante Heni silakan. Kalau menurut saya kita kumpulkan orang-orang yang seusianya itu. Kumpulkan orang seusianya untuk bikin suatu acara untuk mereka, untuk orang-orang usia sekitar 17 tahun itu. Kemudian gereja tapi sudah mensurvei dulu kira-kira seperti apa kebutuhan anak-anak seperti itu. Gitu kan. Tentu akan disesuaikan dengan konteks Gereja Kristus Ketapang. Nah, dengan adanya kegiatan seperti itu mungkin mereka merasa nyaman kan karena dengan orang-orang yang seusianya. Biasanya anak-anak umur 17 itu usia-usia demikian mereka akan selalu berteman kan. Ikut teman. Nanti kalau misalnya temannya ke sana ikut semua teman ke sana. Jadi saya berpikir untuk mengumpulkan mereka. Wah, kalau pandangan Tante Heni ini kayaknya memang sudah gereja banget gitu ya. Saya ngurusin gereja ya Tante Heni ya. Jadi mengumpulkan seusianya bikin acara dan mensurvei kebutuhan mereka. Menarik. Tapi dari dua pendapat ini benar-benar kelihatan loh Abi. Perbedaan generasinya ya. Iya. Itu kalau aku amati. Oke. Nanti nggak tahu nih kalau kita dengar Ariela dan Regen nih ya. Iya. Gitu ya. Tadi kalau dengar menyimak Pendeta Novi gitu ya sebagai representatif daripada baby boomer nih ya. Coba tadi kalau kita dengar sama-sama itu kan ada nuansa pendekatan pribadi, betul nggak? Iya, ajak makan tadi ya. Iya, ajak makan gitu ya. Iya. Tapi ini baby boomernya ini udah berubah banget. Maksudnya sudah punya sebuah kesadaran untuk bahwa menerima
perbedaan. Ini bagus banget ini contoh ya. Jadi mungkin oma-oma gitu ya, yang udah ada usia gitu ya. Mungkin pendekatan seperti kalau saya sih panggil Cenovi ya. Cenovi ini baik sih gitu ya. Jadi memang generasi baby boomer itu sangat menekankan sebuah hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Jadi kan tadi kuat banget kan? Iya, iya, betul. Berbeda dengan Ciheni ini yang generasi X ya. Generasi X kan sudah mulai terbuka tuh. Dia punya keterbukaan terhadap berbagai hal, pandangannya gitu ya. Makanya kan tadi kita coba kumpulin dulu orang-orang, kita survei dulu, kita lihat dulu kecenderungannya seperti apa. Jadi udah banyak solusi-solusi yang mulai dicari gitu. Gimana caranya untuk mengatasi kebosanan dari generasi yang usia 17 ini. Menarik ya? Menarik banget, bener. Nanti nih kita juga mau tanya Bu Desi nih. Baru 2 aja udah berasa bedanya ya. Bener banget. Gimana nih kalau dari Coregen nih, Gen Y? Jangan-jangan saya gen baby boomer. Wah. Karena jawabannya hampir mirip sebenarnya. Oke, gimana kok? Tapi mungkin kalau dari saya, pertama kali mungkin yang saya lakukan adalah lebih melihat kepada spesifikasi anak itu sendiri gitu. Jadi langsung kepada personality, karena kadang kan anak 17 tahun itu ada 5 anak 17 tahun, 5-5-nya pasti beda tuh. Iya. Tapi biasanya saya tarik benang merah dari anak umur 17 tahun itu adalah karena mereka 17 tahun itu Gen Z ya. Iya, Gen Z ya, betul ya. Nah, Gen Z ini tuh sebenarnya rentan dengan kehidupan yang kesepian, ya, penuh dengan kesendirian gitu kan, karena memang dikuasai sama teknologi yang tinggi kan. Jadi mungkin kalau dari saya, mungkin solusinya adalah saya lebih masuk secara personal ke pribadi demi pribadi, melihat orang ini seperti apa, orang ini kebutuhannya di mana, seperti apa, dan itu yang terpenting adalah dari kita sebenarnya approachment. Gitu. Karena saya melihatnya Gen Z ini suka sekali ketika ada orang yang lebih dewasa atau lebih tua itu aktif menerima mereka, mengakui keberadaan mereka, mengakui eksistensi mereka dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau dari saya mungkin lebih ke sana. Oke, menarik ya. Yang membedakan Gen Y dari Coregen nih melihat personality itu ya. Jadi lebih melihat personality juga. Nanti kita boleh bahas tuh ya sama Bu Desi ya. Kita mau dengar dulu nih dari Ariela si paling Z. Ayo. Z banget nih. Kalau aku sih tapi kurang lebih mirip. Apa jangan-jangan? Iya, kalau aku sih pertama deketin, ajak ngobrol, tanya-tanya dulu tentang kehidupannya, hobinya gitu. Lu suka apa gitu? Biasa kemana nih? Ke gereja mana? Sekolah di mana? Gitu kan. Terus udah selesai ngobrol-ngobrol, terus habis itu pasti kan akan masuk tuh untuk bridging kenapa dia tuh nggak mau nggak nyamannya tuh kenapa gitu. Nah kita pancing tuh pertanyaan-pertanyaan supaya dia tuh kasih tahu, iya nih gue sebenarnya nggak nyaman nih di sini. Oh kenapa nggak nyamannya? Iya misalnya karena gini. Nah disitulah masuk pendekatan tuh. Aku akan mencoba mengajak dia untuk ayo kita di sini tuh di gereja juga ada komunitas remaja loh gitu. Bener. Ikut aja coba sama yang kita gitu kan. Kebetulan nih kita umurnya nggak beda jauh nih gitu. Yeah. Pasti aku kan ngomong kayak gitu tuh. Coba aja ikut gitu. Kayak gitu sih. Jadi pendekatannya nanya dulu, mencari kesamaan gitu. Wow. Jadi kan ketika orang iya lo sama ya sama gue ya. Oh iya. Iya, apa nih samanya? Jadi kan dia pasti kita langsung klop gitu, kurang lebih pasti ada hubungannya yang bisa lebih deket lagi lah gitu ketika ada suatu kesamaan gitu. Iya, menarik banget. Gen Z banget ya Ariel emang ya. Nah, Bu Desi gimana nih Bu Desi dalam melihat perbedaan pandangan dan perbedaan approach untuk solusinya itu nih? Iya, menarik sekali memang. Tapi hari ini kayaknya terjadi ini ya, kegalauan gitu ya. Kok jawabannya nggak mirip-mirip gitu ya? Iya, itu juga gini. Jadi sekali lagi teori generasi ini kan nggak bisa kita pakai plek-plekan gitu istilahnya ya. Bahasanya apa sih plek-plekan? Karena kan kita juga dipengaruhi oleh budaya kita, value kita gitu ya, pendidikan kita, keluarga dan sebagainya. Jadi nggak artinya gini, oh kalau generasi Z itu pasti safe banget deh dia gitu ya. Ya nggak juga sih gitu. Tapi ada satu hal yang saya catat di sini. Tadi kan
kelihatannya pendapatnya Regan sama Cinovi kok agak mirip-mirip gitu ya. Iya. Nah, di mana bedanya? Nah, bedanya adalah kalau Cinovi tadi kan saya bilang pada pendekatan relasi personal tuh, Relasi yang personal. dia coba approach gitu ya. Tapi kalau Regan itu lebih kepada gini, dia mencoba untuk cari pendapat gitu, mendengarkan. Jadi dia lebih coba untuk minta pendapat, memahami kenapa sih kamu sampai seperti itu, gimana sih gitu. Jadi dia lebih bukan terlalu personalnya sebenarnya, tapi lebih mencoba melihat Mencari masalahnya iya, gitu. masalahnya tuh apa sebenarnya gitu. Jadi mencoba untuk mencari sebuah data gitu, informasi gitu ya. Lebih ke sana sih kalau saya lihat ya. Jadi pendekatan pribadinya itu sebenarnya untuk menemukan solusi. Oke. Kalau Cinovi pendekatan pribadi itu supaya kita tuh deket Berelasi gitu. gitu ya. Karena kan buat orang-orang yang seperti Cinovi ya, relasi itu sangat penting banget kan gitu. Gimana anak-anak bisa sayang sama oma gitu kan ya. Jadi kan bisa deket sama oma, dihargai gitu. Nah itu sebenarnya. Tapi kalau buat generasi Regan kan, aku mesti bantu cari solusi nih. Aku mesti cari solusinya dia apa nih gitu. Jadi gitu. Iya. Agak mirip-mirip tapi ya beda sih gitu ya. Kebutuhannya kan beda gitu. Ya kalau Ariela mah nggak usah heran lah ya. Generasi Z itu kan generasi yang sangat-sangat mudah bersosialisasi gitu kan. Jadi ya jauh lebih bisa masuk gitu kan. Ternyata kita sama loh gitu. Iya benar, mencari kesamaan. Iya, cari kesamaan gitu ya. Mungkin dia lebih bisa berempati kali buat anak-anak seumurnya gitu. Menarik ya. Tapi apa sih Bu Desi yang membedakan generasinya? Kan tadi kan kalau Tante Heni juga menjawab tuh, dia juga pengen cari solusi gitu kan, ngumpulin. Ini tuh sebenarnya mereka butuhnya apa bedanya dengan Regan ya sebenarnya? Iya. Butuhnya apa ya? Ini pertanyaannya sangat susah dijawab sih, karena Tante Heni ini kan tadi yang kamu bener bilang sih. Pikirannya udah ini gimana cara nyatuin gereja ya? Bener. Terus datanya kuat kan? Bener. Segala satu banyak data gitu. Jadi coba cari data-data ya. Sebenarnya kata kuncinya buat generasi X, karena saya kan juga sama nih Ci ya. Bu Desi juga X ya. Itu kan sebenarnya menuntut sebuah kemandirian gitu. Kita tuh merasa gini sebenarnya. Kalau lihat ada anak-anak yang merasa gitu aja kok nggak bisa mencari masalah sendiri sih, kayaknya greget gitu. Betul nggak? Wow. Oke. Karena ini kan kami nih sebenarnya generasi korbannya gini baby boomer. Oke. Kan mama-mama kami itu baby boomer, Iya. betul ya. Jadi baby boomer itu kan lagi sibuk-sibuknya kerja waktu di zaman itu. Kita tuh cari jalan keluar sendiri. ditelantarin kan sih. Kayak istilahnya kamu harus cari jalan sendiri gitu. Kamu harus mandiri. Jadi begitu kita lihat anak-anak nggak mandiri, ya kayak gitu aja kok masalah. Kayaknya greget ya. Udah deh, kumpulin sini. Kamu maunya apa sih gitu ya? Maunya apa sih? Oke, menarik. Gitu ya. Iya, wah mantep banget nih. Jadi di sini Sobat Kata kita lihat ya bahwa ternyata approach-nya itu mungkin sama tapi tujuannya dan apa ya maksudnya idenya itu beda-beda ya Bu Desi ya sebenarnya ya. Mungkin sama-sama menghargai, sama-sama mendengarkan, tapi setiap generasi itu punya kecenderungan untuk menyelesaikan masalah, melihat masalah dengan jendela yang berbeda-beda gitu ya. Menarik gitu ya. Kita mau bahas langsung tentang kita udah menjelaskan ya bagaimana generasi itu berbeda gitu. Kita langsung pengen ke yang hot-hotnya aja nih. Konflik. Oke, kalau udah dengar kata konflik tuh kayaknya bergetar gitu ya. Padahal kan kata Cipaula konflik tuh ada yang konflik kerjaan, konflik sehat sama nggak sehat ya Cipaula ya. Nah, tapi apa sih sebenarnya konflik atau masalah yang sering terjadi antara setiap generasi, spesifik ngomongnya di Gereja Kristus Ketapang gitu? Kalau menurut Regan nih kok, apa sih Tulis kok? lagi enggak ya? Nggak usah kalau tulis lagi. Kirain tulis. Kurang kertasnya kalau ditulis lagi kok. Gimana? Sorry pertanyaannya. Oke, apa konflik atau masalah yang sering terjadi gitu, yang Regan rasakan gitu di gereja kita ini? Menurut kacamata Gen Y. Betul. Atau Gen Y-nya di Gereja Kristus Ketapang itu. Regan kalau sambil pengen curhat juga boleh. Oke. Masalah tentang di gereja ya gitu ya. Oke, saya coba melihat dari sudut pandang sebagai seorang Gen Y aja gitu ya. Rumit. Rumit dalam arti begini. Nggak tahu ya, rumit ini apakah gerejanya yang rumit, atau apakah karena keberagaman jemaat yang rumit, atau karena memang posisi Gen Y ini yang sebetulnya rumit gitu. Jadi kalau saya pribadi kan sebenarnya merasanya tuh anggaplah ya kita nggak ngomongin di kehidupan di gereja dulu gitu. Tapi
yang paling terkenal dari Gen Y itu sebenarnya ya dikenal dengan generasi sandwich gitu kan. Jadi itu generasi yang diapit, sekali lagi seperti posisi duduk saya ini diapit. Ditekan lah namanya. Iya, dan seringkali kita Gen Y ini kan zaman-zamannya udah mulai punya anak gitu, anak-anak generasi alpha gitu ya, yang harus memprovide kehidupan mereka. Tapi di satu sisi lain kita juga masih punya orang tua nih. Iya. Yang juga biasanya di kehidupan sehari-hari itu kita juga menanggung kehidupan orang tua kita. Nah, jadi kalau kehidupan di luar gereja itu sebenarnya kita ini generasi yang cukup galau gitu ya, terhimpit, beban di pundak itu banyak dan sebagainya. Nah, kalau saya masukkan ke konteks gereja, mungkin ini sedikit curhat dari saya gitu ya. Silakan. Saya kan kebetulan kan di bidang ibadah, ketua ibadah gitu, pengurus ibadah. Nah, di dalam ibadah ini tuh saya sebenarnya berasa banget, ini kelihatan banget nih masalah si Gen Y itu sendiri. Ketika kita misalkan dari tim ibadah itu ingin menangani satu acara, misalkan acara yang berhubungan dengan bidang ibadah gitu. Kegalauan kita yang pertama muncul itu adalah kita harus netral. Jangan sampai terlalu berat ke anak muda, jangan sampai terlalu berat ke yang senior. Berat tuh ya. Nah, ini sesuatu yang sangat sulit gitu. Kayak misalkan ada acara Natal misalkan. Kita Gen Y sebenarnya tuh udah kepengennya tuh ya seru-seru gitu kan. Nyanyi yang kayaknya udah bisa loncat-loncat, tangan goyang gitu. Sebenarnya kepengennya cenderungnya lebih ke sana, lebih ke Gen Z. Tapi nggak bisa gitu. Kita juga harus memikirkan jemaah teman-teman di yang lebih senior dari kita, yaitu di Gen X dan Baby Boomer gitu. Betul. Nah, ini satu pergumulan supaya di gereja kita juga, that's why makanya kita lihat gitu ya, di gereja kita mungkin Gen Y agak kurang ya. Saya sih secara pribadi, saya kalau misalkan cari temen di gereja kita yang Gen Y, saya nggak nemu. Yang aktif gitu ya, yang aktif tuh saya nggak nemu. Untungnya masih ada FM, Family Ministry. Nah, di Family Ministry itu masih banyak sekali Gen Y yang baru menikah dan yang baru punya anak. Jadi kita masih bisa dapat komunitas di sana. Tapi kalau misalkan mau dilihat Gen Y di gereja kita sebenarnya agak kurang gitu. Entah kenapa, karena mungkin itu dilematis tadi itu. Dilematis tadi itu. Kerja juga. Udah di kehidupan mereka sehari-hari aja tuh mereka udah jadi generasi sandwich yang udah lelah banget, capek bayangin. Dan mereka harus datang ke gereja, mereka harus melayani lagi sebagai generasi sandwich lagi. Benar. Itu berat banget. Dan Gen Z tuh pengennya tuh ngelihat Gen Y tuh kayak jadi role model gitu buat kita. Iya. Aku sih merasa itu juga beban. Itu juga beban tuh. Iya, jadi yang muda-muda nih ngelihat kita role model, jadi kan kita harus kelihatannya kayak bener gitu. Jaga image, kayak jaga diri gitu. Nah, sedangkan di satu sisi ketika kita mau jaga image dari yang Gen Z gitu kan, tapi kita juga harus jaga image di sisi yang lebih senior, tua, gitu. senior. Iya. Menarik ya teman-teman, sobat kata ya. Gimana nih Tante Henny melihat dilematisnya si Gen Y ini gitu? Apakah itu jadi sering ada konflik tuh sama gennya Tante Henny, Gen X gitu? Ternyata Gen Y itu gini ya gitu. Kayak maksud terlihatnya kayak kok Gen Y ini jadi pro anak muda ya, padahal sebenarnya mereka merasa terhimpit gitu. Ya mungkin kan itu juga ada memang perbedaan nilai-nilai, perbedaan nilai-nilai dan keyakinan baik dari si Gen Y-nya sendiri maupun dari gereja gitu kan ya. Ada perbedaan di situ. Jadi dan itu memang pasti tidak mudah juga kan, atau menyamakan nilai-nilai yang ada atau budaya yang ada gitu kan. Nah, walaupun mungkin dari yang senior berusaha ini loh maksudnya begini, tapi kan itu kompleks ya. Pasti nggak bisa cuman oh ya nih 1, 2, 3 gitu kan. Emang perlunya itu komunikasi bersama, duduk bersama gitu kan, untuk kegalauan itu bisa dipecahkan bersama-sama. Jadi adanya perbedaan nilai-nilai dan keyakinan sehingga pada waktu ada sesuatu masalah seperti ini, bagaimana pengambilan keputusan itu bisa diambil supaya si Gen Y nggak merasa dijepit terus, si senior pun merasa masih bisa merasa oh ya dihargai gitu si senior. Kemudian akhirnya si Y pun ya saya pun dihargai gitu.
Bener-bener. Itu ideal banget sih. Ideal banget sih Tante Henny. Emang Tante Henny kan mikir udah kemajuan GKK gitu kayaknya ya. Positif sekali. Nah menarik nih karena Tante Henny tuh mikirin tentang kemajuan GKK kan yang semakin baik. Nah apa sih konflik yang Tante Henny rasakan, Gen X rasakan gitu di dalam generasi gap ini gitu, generation gap ini gitu? Ya itu dia tadi pengambilan keputusan barangkali ya. Oke. Waktu mengambil keputusan itu tinggal misalnya kebetulan saya mengikuti rapat majelis, kan juga berbagai generasi juga di dalam kemajelisan itu kan. Nah ada perbedaan juga kan, punya latar belakang masing-masing juga secara pribadi-pribadi. Nah disitulah bagaimana pemimpin untuk bisa mengarahkan dalam proses pengambilan keputusan itu sehingga tersosialisasi dengan baik atau pertimbangannya itu jelas gitu. Jadi bisa dipahami dan itu pun memang walaupun saya melihat itu diusahakan, tapi dalam pelaksanaannya pasti membutuhkan keterbukaan semua pihak. Gitu. Baik. Menarik. Kalau misalnya dari generasi baby boomer nih, apa sih konflik yang biasanya dirasakan gitu? Ya, dari segi pandang generasi saya ya, baby boomers, ya memang sih yang paling terasa di ibadah ya. Ibadah itu kan multi generasi ada ya, dan ibadah itu kan untuk keluarga dari anak sampai oma opa, tentunya ada semua di situ ya. Betul. Multi generasi, tapi multi generasi ini belum tentu terjadi interaksi gitu ya, karena kalau kita biarkan begitu aja. Ya masalahnya bagi kelompok generasi saya di ibadah itu terasa masalah apa ya, puji-pujian dari seperti yang kasihan emang yang generasinya iya real case-nya banget tuh ya puji-pujian apa ya, konflik batinnya. Jadi konflik batin bagi yang generasi saya, aduh lagu gembrang-gembreng gitu. Bener nggak sih itu Pendeta Novi katanya jantungnya deg-degan gitu. Deg-degan sih, nggak cuma kuping yang nggak tahan gitu. Kupingnya nggak tahan ya. Ini rame banget ya, maunya kan ya generasi yang tenang, namanya di gereja tuh saat teduh, bukan yang rame-rame gitu. Kita kan zamannya itu kan gitu ya, di gereja kan teduh, mau menghadap Tuhan. Mungkin kalau buat generasi sekarang bisa menghadap Tuhan rame, itu ngantuk. Ngantuk ya, Ariela kayak udah ngantuk kalau kayak gitu. Masing-masing punya konek itunya sendiri ya, ngantuk. Tapi buat kita yang rame pusing kepalanya ya, kupingnya pedes gitu ya. Nah kemudian juga masalah kerapian dalam berpakaian itu sangat membuat kami kadang juga nggak nyaman, gelisah gitu, risih gitu ya, ketika itu mimpin puji-pujian kenapa bajunya kok kayak pakai daster, ada yang bilang gitu ya waktu itu. Ada yang bilang kayak baju pantai gitu ya, itu kan nggak pas, dia tuh kan di depan ya generasinya maunya ke gereja tuh rapi gitu ya, nggak pakai kaos oblong, pokoknya sampai sekarang bisa dilihat tuh yang generasi saya bajunya masih rapi-rapi. Sangat rapi. Betul. Rapi, tapi saya belajar juga ya, karena enggak kasihan ya. Ya bagaimana kita bisa mengkolaborasikan dari generasi, itu kan semua umur ada di situ. Ya, saya juga belajar bukan menasehatin ketika ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang kadang, aduh ini apaan sih gitu kan. Ya saya mencoba untuk buat mereka mengerti juga gitu supaya bisa nanti bisa menerima lah dengan generasi yang sekarang ini. Kalau enggak ya terjadi ribut melulu. Kalau ada ribut terus ya akhirnya enggak menghasilkan hal yang baik. Saya akan beberapa teman, ya udahlah kita ngertiin. Kadang memang kita nggak bisa nyanyi kalau lagu itu, kita nggak kenal lagunya. Ya kita diam aja baca teksnya, kita menghayati teksnya aja. Kalau saya seperti itu. Ya saya cuma nyanyi, oh Tuhan itu baik, oh Tuhan jadi gitu aja gitu kan, mengaminkan teksnya gitu ya. Saya pikir itu sih ya. Jadi selama ini ya, Ci, orang saling berpikir bahwa yang menderita adalah generasi Z. Benar. Tapi kayaknya Pendeta Novi itu udah baby boomer yang the next level gitu loh, yang mengerti oh ya aku yang ini deh gitu. Gitu nggak? Kamu merasa gitu nggak sih? Gimana kalau kamu tuh apa perasaan konflik yang kamu rasakan gitu? Bener sih, selera musik sih. Kalau bagi kita generasi aku tuh ngerasa puji-pujian tuh, wah kita penyembahan buat Tuhan nih, ayo cepuk tangan gitu. Tuhan tuh baik, gitu-gitu deh gitu kan. Lagu-lagu kontemporer gitu. Kita lebih merasa tuh feelingnya tuh ini praise and worship banget untuk Tuhan gitu. Nah kalau lagu-lagu yang biasa him-him gitu, kita cenderung lebih ngantuk sebenarnya kayak, aduh mana kalau lagu him kadang tuh nggak hafal liriknya, semuanya benar-benar beda gitu kan. Jadi kalau kita mau ngikutin kadang nadanya juga susah, jadi kayak
kurang asik gitu Kurang kalau asik. katanya. Tapi enggak lah, maksudnya kan kita juga yang penting apa ya, kita belajar aja menerima gitu, karena ya benar sih aku lihat juga di ibadah umum tuh gak semua generasi tuh ada di sana gitu. Ya nggak mungkin juga generasi yang bawah bisa mengikuti yang atas, atas bisa mengikuti yang bawah gitu. Yang ada ya kita harus saling menghargai satu sama Kasihan lain. ini. Terhimpit lagi. Semangat mencari lagu. Mencari bagaimana supaya bisa semua masuk Iya. ya. Wah, menarik Menerima banget. semuanya. Good point banget yang kamu sampaikan ya, mengerti dan pada akhirnya bisa sama-sama nyambung gitu. Iya. Daripada ini. Gimana nih Bu Desi melihat bahwa justru konflik-konflik itu nyata loh ya di gereja kita, bahkan sampai yang sesederhana mungkin gitu. Iya, tadi yang Ada. dibahas banyak kan mengenai liturgi, pilihan lagu, jadi hal yang sangat praktis ya. Iya, Iya. benar. Gitu ya. Tapi nggak masalah sih, karena sebenarnya hal yang praktis ini kan memang tadi berawal dari hal yang filosofi, Iya. sesuatu yang tadi kita rasakan karena perbedaan itu begitu. Jadi mungkin gini, ya ini sebenarnya sih berharap sih kepada para hamba Tuhan ya. Ini kan kami jemaat awam nih, ya kecuali Cinowi ya memang hamba Tuhan gitu ya. Ya mungkin kami juga ingin menyuarakan bahwa dengan kondisi seperti ini para rohaniawan ataupun mungkin mereka-mereka yang terlibat di dalam penyusunan kurikulum gereja atau tadi ya liturgika gitu, perlu mencoba untuk memahami bahwa setiap generasi punya cara-cara belajar yang berbeda. Nah tadi kenapa sampai Ariela bilang, aduh nggak asik kalau nggak begitu, Iya. mesti banyak gerak gitu. Iya. Ya karena anak generasi Z itu prinsip belajarnya adalah learning by doing. Iya. Jadi kalau dia nggak mencoba untuk melakukannya gitu ya, termasuk juga generasi kinestetik nih mereka ya. Jadi bayangkan gitu. Terus kita selalu bilang, enggak pokoknya kita tuh gerejanya tuh ya presbyterial loh ya. Kita itu harusnya, kadang-kadang kita mau maksa juga, tapi kadang-kadang saya pikir-pikir juga ini sebenarnya kita sedang apa ya gitu. Ya memang setiap gereja punya ciri khas. Tapi mungkin juga memikirkan sebuah keluasaan buat anak-anak muda kita juga belajar dengan cara dan gaya mereka. Gitu sih kalau menurut saya sih ya. Nah, yang generasi tadi yang kesesak-sesak kehimpit sandwich. Nah, mungkin ini jarang disadari nih sama generasi Y nih ya, generasi yang terhimpit-himpit itu ya. Sebenarnya tuh mereka tuh punya satu masalah yang cukup besar kalau menurut saya. Kenapa akhirnya mereka seperti ini? Di antara kita nih generasi ini yang paling mudah depresi itu sebenarnya bukan generasi Z. Oh, gitu. Data membuktikan yang generasi yang paling bahagia itu adalah generasi Z sebenarnya. Yang wild and free ya. Iya. Bahkan data Go with the flow. dalam satu data yang saya pernah baca, Oh my God. negara yang paling bahagia Z-nya itu adalah orang Indonesia. Oh, oke. Karena tiktokan mulu. Ya. Nah, justru ya di antara kita ini yang paling mudah depresi, yang paling mudah stres itu Wis. iya gitu ya. Karena ciri khasnya gitu ya. Nah, terus kan mereka ini kan lahir di saat teknologi sudah maju gitu ya. Kalau sudah sangat maju lah ya. Jadi kan orang yang kalau punya teknologi cenderungnya apa sih? Menyendiri kan. Mereka juga sebenarnya susah gaul loh. Oke. Betul nggak? Karena mereka lebih asik sendiri gitu. Lebih asik sendiri. Nah sekarang bayangin, mereka harus pergi ke tempat yang lebih lebar gitu ya, ke masyarakat luas, sementara mereka menyukai kesendirian mereka dengan asik bergadget-gadgetnya mereka itu. Nah tapi mereka juga harus mencoba untuk menjembatani semua generasi ini. Iya. Nah itu sih jadinya mereka makin sulit ya. Kenapa gitu sih ya. Bu Desi, maksudnya titik beratnya tuh justru di Y ya, bukan di X gitu? Kenapa ya? Iya karena mereka sedang produktif nih sekarang. Oh, oke. Mungkin kalau X udah mapan kali Bu Desi ya. Iya. Udah kebentuk itunya Iya, formnya. kan generasi kita kan sekali lagi nih, bentar lagi kita udah pada MPP nih ya, masa persiapan pensiun nih. Secara karir juga udah Iya. lebih mantap gitu ya, udah lebih tenang lah, udah lebih baik gitu ya. Nah kalau generasi ini kan memang, nah karena generasi ini kan terus kayak siklus kan. Iya. Gitu. Jadi kalau dulu kita bilang yang paling susah itu masa remaja gitu. Ya mungkin kalau dalam generasi yang paling Biasa susah aja adalah ya. ini yang Dibandingkan generasi Y ini kan ini nih. remaja sih. Iya, karena mereka kan jadi di tengah itu kan ya. Jadi mereka sulitnya di situ. Nah, sementara sebenarnya ya mereka jadi di satu titik mereka tuh senang sendiri. Tapi mereka tuh sadar bahwa mereka tuh nggak bisa sendiri. Benar. Karena mereka adalah tipikal belajarnya anak-anak Y ini adalah generasi Y ini adalah belajar berkelompok. Oke. Gitu. Jadi kalau mereka nggak punya kelompok-kelompok yang support mereka gitu, ya akhirnya mereka merasa kayak
kok gue sendiri ya gitu, udah sendiri tambah sendiri lagi gitu. Sementara generasi Z masih banyak hura-huranya. Iya kan masih Jadi arti. mungkin mereka belum dapat beban, tapi nggak tahu ya. Nanti kemudian kita akan berlanjut makin tua. Iya. Karena Z yang paling tua sekarang ini tuh umur 28-29. Itu Z yang paling tua. Ya kan? Nah, jadi 29 ke atas itu kan yang memang sedang meniti karir yang ya gitu. Jadi ya berat ya, di karir berat, di keluarga berat gitu ya. Kemudian tambah lagi mungkin dengan pelayanan gereja begitu. Jadi memang mereka cukup struggle lah dalam hal-hal ini ya. Makanya tadi penting juga berarti, maksudnya gereja kita menyadari bahwa bersyukur ya di gereja kita ada family ministry ya, Tante Heni ya. Dimana itu kelompok-kelompok, Koregan juga ikut ya. Kelompok-kelompok itu memang disatukan, banyak generasi Y juga ya di situ ya. Dan menjadi wadah untuk belajar berkelompok, tentang keluarga, mendidik anak gitu ya. Jadi maksudnya gereja kita juga memang mesti paham gitu berarti Bu Desi ya, dan spesifik gitu dalam melayani setiap generasi gitu ya. Iya, betul. Dan cara belajar mereka masing-masing gitu. Bagaimana nanti pada akhirnya mereka mengerti Tuhan, mengenal tentang kekristenan gitu. Betul ya. Selanjutnya aku pengen tanya nih pertanyaannya sederhana aja tapi mungkin banyak orang yang malu nanyanya. Jadi sebenarnya dari konflik yang kita alami, masalah yang terjadi ada gitu. Bagaimana sih sebenarnya setiap generasi tuh ingin dipahami gitu. Jadi Ariela tuh pingin dipahami itu seperti apa sih sebenarnya? Dengan segala keunikan yang tadi. Dipahaminya itu adalah ya ini kita punya selera tuh ini gitu. Selera kita tuh ini gitu. Oke lah, misalkan kita mengerti kalian gitu anggapannya. Tapi ya kalian juga harus belajar ngertiin kita gitu. Lebih sih mungkin gitu kali ya, lebih ke selera terus cara hidup gitu kali mungkin ya, kayak menarik. Ya ini emang kita kayak gini gitu ya, apalagi menurut aku ya generasi kami kita gitu ya cenderung tuh kita ngejalanin sesuatu yang happy gitu. Jadi kita cari jalan yang ya happy, kalau nggak happy kita tinggalin, ngapain kita oh my god, jujur gitu banget ya Ariela. Iya bener, emang harus jujur. Iya, karena ya daripada kita stres sendiri, kita pusing sendiri mikirin itu gitu, kan ada jalan lain lagi gitu. Kenapa kita nggak coba yang lain gitu, yang membuat kita lebih happy gitu. Bener, kalau orang tua kita susah, kenapa kita mesti susah juga? Padahal ada cara yang gitu. Kalau misalkan ini tidak baik, nggak ada fungsinya, ngapain diturutin, anggapannya gitu. Tapi mungkin kan pada generasi atas berpikir udah ikutin aja omongan orang tua gitu kan. Tapi kita bilang ini tuh nggak ada apa-apanya, ini tuh nggak ada fungsi. Istilah gitu. Friend with benefit itu adanya di mereka, bukan di kita. Kalau kita nggak ada benefit, yang penting kita mengasihi dengan kasih Kristus relasi. Kalau mereka nggak ada untungnya buat kita, ngapain gitu ya? Wow. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Untung kita sudah dijamah oleh Kristus, Ariela. Ya, jadi kita banyak ada komunitas di RGK juga. Iya benar. Menurut aku tapi itu juga cukup baik sih, karena aku juga merasakan ya komunitas di RGK dan komunitas di luar gereja gitu ya. Itu perbedaannya tuh nyata banget gitu. Karena kalau di RGK kita tuh bisa menerima kekurangan satu sama lain gitu. Walaupun dia kurang gitu ya kita enggak tuh julit-julit di belakang tuh enggak gitu. Kayak dia nih begini ya gitu. Itu dikit deh. Itu pun kalau ada tuh bener-bener dikit deh, tapi juga enggak ada kompornya gitu. Tapi kalau di luar dia beda aja, dia enggak aktif aja langsung diomongin kayak ini orang enggak aktif ya gitu. Apa nih satu grup kok nggak aktif dianya gitu, kayak gitu tuh kalau di luar. Jadi aku ngerasa sih memang pengaruh gereja tuh sangat penting bagi generasi aku sih, karena kalau misalkan salah langkah, nggak dibimbing itu habis sih gitu, kacau hidupnya bisa hancur. Sobat Kata yang belum ke RPGK masuk ke RPGK. Ada loh di Ketapang, di Koregan. Kok pengen dipahami seperti apa sih sebenarnya? Jadi buat Sobat Kata yang belum punya komunitas generasi Y, silakan FM. Ini jualan produk ya. Benar. Kalau saya mungkin bagaimana ingin dipahami ya, saya ingin dipahami sebagai orang yang harus dimengerti. Jadi nggak tahu ya, saya soalnya ngelihat banyak generasi saya tuh, banyak teman-teman tuh nggak tahu, saya mungkin menyebutnya generasi saya itu generasi yang paling suka playing victim sebenarnya. Gitu. Jadi kayak
Kalau kita pindah gerejanya nggak asik sih. Gerejanya gue nggak diterima di situ. Gue nggak gini di gereja di situ. Jadi itu tuh sangat menonjol gitu dalam generasi Y ini gitu. That's why makanya dalam dunia kerja pun juga begitu. Ya, gue kerja di situ lingkungannya toksik segala macam, nggak membangun dan sebagainya. Mereka pindah kerja dan sebagainya gitu. Jadi memang Gen Y ini nih sangat sering pindah-pindah gitu. Nah, mungkin itu ya yang ingin kami tuh selalu ingin dipahami kondisi kami tuh yang selalu dihimpit gitu ya, yang merasa paling menderita di antara generasi yang lain dan sebagainya. Mungkin kalau dari basic pemikiran itu yang paling ingin kami dipahami adalah ayo dong kooperatif dengan generasi kami. Wow. Mungkin gitu ya, mungkin kerinduan seseorang yang merasa dihimpit, merasa kayak galau kemana-mana, itu yang paling kami ingin dimengerti. Ada kooperatif dari generasi yang atas dan juga ada yang generasi yang bawah gitu. Karena walaupun begitu, generasi Y kami ini adalah generasi yang tipe organizer. Jadi itu selalu, mungkin kayak tadi Bu Desi bilang ya gitu, kecenderungannya itu selalu mencari solusi. Jadi kayak misalkan di gereja ini punya permasalahan apa, mereka akan selalu memikirkan solusi buat gereja ini. Nah, jadi yang satu hal yang mereka harapkan adalah kooperatif dari keseluruhan gereja ini. Wow, bener ya, memang itu jadi yang pengen dipahaminya tuh sesuai dengan masalahnya ya Bu Desi ya. Bener ya. Kita lanjut nih ke Tante Heni, generasi X nih. Hampir mirip memang gitu. Saya juga mau dipahami waktu dari generasi di atas saya. Ini loh saya bisa nih gitu saya. Kemudian yang di bawah juga generasi Y, ayo jangan sungkan bertanya gitu kan. Jangan sungkan bertanya kenapa kita nggak bicara bersama-sama gitu. Misalnya waktu lihat, aduh ini anak-anak muda ya, kok ya nggak mau nanya dulu ya gitu misalnya. Ya kan? Kenapa kita nggak berbicara gitu, kita membahas bersama-sama terus udah bikin jarak sendiri. Wow. Ya kan? Kayaknya suka seperti itu. Saya beberapa kali menemukan seperti sungkan bertanya gitu. Nah terus tapi barangkali itu juga terjadi terhadap diri saya gitu, waktu ke generasi di atas saya. Bukannya emang sungkan ya mau nanya. Gimana ya, nanti dikira mau so tahu lagi gitu ya. Tetapi kalau ya dari pembicaraan kita hari ini, pembahasan dari Bu Desi juga, kenapa ya kok jadi susah ya? Seharusnya kan memang ayo yang setiap kita ya berkolaborasi tadi ya, terus kooperatif setiap generasi untuk bisa bicara bersama-sama gitu. Jadi saya juga ingin dipahami bahwa ayo silakan bertanya, saya terbuka gitu. Inilah saya. Jangan dinilai tuh Gen X tuh tertutup gitu ya. Konsultasi tanya gitu. Oke. Karena sudah salah satu generasi yang paling cukup senior ya Bu Desi sebenarnya ya Gen X itu ya. Jadi menarik. Kita lanjut ke Pendeta Novi nih. Bagaimana para oma dan opa pingin dipahami? Ada dua hal nih ya. Wih, mantap. 1, 2, oke. Yang pertama yaitu memahami kami ini yang sudah ketinggalan dengan kemajuan teknologi ini, digolongkan bagian generasi yang gaptek gitu ya. Perlu dipahami akan hal itu. Jadi jangan bosan-bosan anak muda kalau mengajarin omanya, orang tua mamanya, baru diajarin bersalah. Iya sama. Harus lebih besok sabar. lupa lagi karena nggak dipakai terus kan, nggak gini-gini terus ya, meskipun ada yang gini-gini terus gitu ya. Pakainya kan jarang-jarang, lupa lagi, nanya lagi juga diomelin kadang. Udah diajarin lupa, gimana sih gitu ya. Jadi memang perlu dipahami dan perlu kesabaran, yang pertama. Yang kedua, perlu dipahami juga ketika dengan generasi saya menasihatin yang lebih muda gitu ya. Maksudnya tujuannya sih pasti baik gitu ya. Tapi kadang-kala dibilang bawel amat nih. Itu gak bawel apa, tapi tentunya pengen ya untuk generasi di bawahnya itu baik dalam hal tata krama, dalam hal banyak hal gitu ya. Saya pikir itu aja yang perlu dipahami. Memang tuh generasi yang suka menasehatin suka menasehati. Dan perlu perlu hormat lah, honor maksud saya. Anak muda kita perlu mempunyai sikap honor ya, menghormati gitu.
ya kepada, walaupun mungkin kita merasa aduh kayaknya udah nggak zamannya, aduh udah kayaknya udah nggak pada tempatnya gitu. Tapi saya pikir ya kita memang harus menghormati generasi muda, bukan karena perbedaan generasi, tapi karena firman Allah kan yang mengatakan itu kan. Oh, yang mengajarkan berulang-ulang. Iya, gitu. Dan anak-anak hormatilah orang tuamu, ya kan, gitu Ya ya. mungkin kalau ke generasi saya caranya mungkin ya sekarang nggak bisa disamakan dengan zaman saya, orang tua saya ngajar saya dengan tegas keras, mungkin kita pendekatan gitu ya, mengajarkan moral, mengajarkan hal yang baik, mungkin cara-caranya ya udah mulai beda dengan mungkin orang tua saya ngajar saya. Gitu. Wow. Semakin jelas ya jadi Sobat Kata ya bagaimana setiap generasi tuh ingin dipahami dan setiap generasi tuh jelas gitu menyampaikan bagaimana sih hatinya gitu ya sebenarnya, representasi setiap generasi. Tapi tujuannya satu yang pasti adalah dalam setiap generasi yang walaupun berbeda, tujuan kita adalah satu tetap untuk berkolaborasi ya, melayani Tuhan, berkolaborasi di Gereja Kristus Ketapang. Kan pada akhirnya kalau misalnya setiap generasi kan punya kelebihannya masing-masing ya Bu Desi ya. Saat bisa memberikan kelebihan yang terbaik itu dan wah itu pasti akan menjadi sebuah kolaborasi yang keren banget gak sih? Iya bener. Aku pengen tanya ke Bu Desi nih sekarang nih. Bagaimana sih Bu Desi kita sebagai gereja gitu ya? Atau Bu Desi ada saran-saran gitu ya dari pihak akademisi bisa memfasilitasi setiap generasi untuk mengekspresikan perasaannya, pemikirannya dan keinginannya gitu. Dan bahkan juga kan gereja kan punya role untuk mengajarkan pengenalan akan Yesus, kekristenan, value-value, doktrin dan lain-lain. Berat tuh kurang tahu ya. Nah maksudnya bagaimana sih sebenarnya tuh role-nya gereja gitu dalam memfasilitasi itu? Iya, mungkin ini summary daripada apa yang teman-teman katakan juga tadi ya, yang coba di-sharingkan begitu. Jadi karena kan tadi kita katakan bahwa ada kebutuhan setiap generasi. Nah, jadi gereja harus mencoba memfasilitasi itu dengan cara apa? Pasti mendengarkan dong. Meriset kata si yang tadi. Kumpulkan walaupun memang ada kecenderungan umum ya, general kayak tadi kita ngomongkan hal yang general. Tapi mungkin juga ada hal yang lebih khusus gitu. Nah, gereja perlu membuka telinganya untuk coba mencatat kira-kira apa sih kebutuhannya. Nah, dengan kita mencoba mendengarkan akhirnya timbul apa? Pemahaman. Nah, kalau ada pemahaman baru dong itu kan menjadi sesuatu yang akhirnya mengarahkan kita untuk mengkonsepkan sesuatu dengan lebih tepat begitu, ya kan? Jadi misalnya tadi saya bilang, setiap generasi punya cara belajar yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sebuah pembinaan gitu. Ya kita mesti pikirkan gitu supaya semua itu bisa belajar sesuai dengan ciri khasnya gitu. Bukan artinya kita minta pembicaranya mengkolaborasi semua, tapi mungkin ya itu tadi ya pembinaan-pembinaan sifatnya berkala, kemudian apalagi itu namanya perbagian gitu ya, kategorial gitu ya. Itu mungkin perlu juga karena biasanya ketika kita belajar dengan cara kita itu akan jauh lebih mudah sih menurut saya. Nah, kalau sudah kita belajar mendengarkan, kita belajar memahami, akhirnya kan timbul tuh rasa pemahaman yang baik. Nah, setelah itu baru apa? Baru kan kita bisa kerjasama. Iya. Jadi saya tetap melihat bahwa sebagai generasi-generasi ini kan memang tubuh Kristus ya Cinovi ya. Ya, gitu. Jadi saya bayangkan ya tetap tubuh Kristus nih gitu. Tiap-tiap orang punya fungsinya, punya manfaatnya gitu di dalam masing-masing gitu. Dan saya pikir ini akan menolong kita untuk lebih bisa memahami satu sama lain dan jangan istilahnya menghakimi. Nah, kalau udah menghakimi, udah deh kayaknya udah tutup hati, tutup pintu, tutup segala-galanya. Itu sih kayaknya ya Abi ya yang bisa dicoba disimpulkan kali ya. Mantap sekali. Semuanya penting dan berharga di mata Tuhan. Iya. Kalau misalnya kemarin tuh Teh ini kasih tahu aku ya di Gereja Kristus Ketapang tuh datanya berapa ya Tante Heni ya? Gen Z berapa? Untuk yang baby boomer saya lihat catatan ya. Iya. Nah ini penting nih data nih. Paling banyak jangan-jangan. Ya builder sama baby boomers, silent generation sampai baby boomers itu 28%. Gen X-nya 28%, berarti itu sudah menguasai, bukan menguasai, 56%. 56%. Ini data jemaat ya, bukan data kehadiran ibadah ya. Iya. Kemudian Gen Y-nya 20%, Gen Z-nya 16%, dan Gen Alpha 8%. Wow. Ya kan? Itu memang ada makin ke bawahnya makin kecil, ya kan? Nggak tahu itu, ya kan kemana minggu itu adanya. Gitu ya. Jadi tantangan juga itu. Tantangan ya buat gereja. Melihat bahwa setiap generasi itu perlu untuk difasilitasi juga ya. Dan pada akhirnya nanti tujuan utamanya kita untuk berkolaborasi gitu. Di akhir kata nih ada segmen dari hati untuk hati.
Aku akan memberikan 1 menit untuk setiap gestar menyampaikan bagaimana seharusnya kita menjadi representasi terbaik dari setiap generasi kita masing-masing. Dan bagaimana seharusnya sikap kita melihat generation gap yang terjadi. Nah, ayo kita sudah ngobrol, kita sudah dapet nih intinya, kita sudah tahu kita harus kolaborasi dan kita sudah tahu memang kita berbeda, tapi harus apa yang kita lakukan dalam mendukung kolaborasi antara setiap generasi di Gereja Kristus Ketapang. Oke ya. Kita mulai dari yang paling senior. Iya. Nanti boleh dilihat ke kamera ya. Lagi loading. Iya. Sobat Kata, disimak Sobat Kata. Bagaimana kalau yang dari Ariela dulu? Karena generasi baby boomer ini harus mencatat loh. Betul. Nah ya, oke. Boleh mencatat Ari, berarti. langsung Ri, go with the flow. Oke. Pesannya berarti Iya. ya. Oke. Pesannya sih untuk generasi kita sekarang ini ya, generasi Z. Memang sih aku tahu kita nih hidup dengan teknologi yang sangat canggih, kemampuan otak juga yang sangat baik untuk mencerna semuanya, belajar sendiri pun bisa, semua bisa gitu. Tapi memang kadang hal-hal seperti itu, kelebihan-kelebihan seperti itu membuat kita cenderung merasa diri kita tuh paling benar gitu, merasa kita tuh paling bisa ini itu gitu, dan cenderung nggak mendengarkan perkataan orang tua gitu. Ya mungkin kita perlu belajar untuk tetap mendengarkan kata-kata orang tua gitu. Suka atau nggak suka gitu ya, kita harus tetap belajar terima gitu, karena ya inilah awalnya menghargai gitu, menghargai setiap generasi gitu. Jadi ya jangan gak nurut sama orang tua gitu, jangan bilang bawel gitu, jangan gitu. Jadi ya harus belajar terima gitu, harus belajar mengerti juga. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin ngerasa nggak cocok gitu ya, coba dikomunikasikan, ditanyakan gitu. Kenapa sih kalau menurut aku itu tuh baiknya begini, karena tuh begini misalkan gitu. Ya kalau menurut misalkan mami, papi, om, tante itu bagaimana gitu. Jadi biar supaya ketemu tuh titik tengahnya gitu. Jadi kita juga nggak merasa kok gue nggak didengerin, tapi juga orang tua kita juga ngerasa kok anak gue nih nggak nurut sama gue gitu. Kalau dari aku sih gitu. Jadi kita harus belajar menerima dan menghargai gitu ya. Seperti itu. Ariela Gen Z. Silakan Koregan. Ya, mungkin pesan saya untuk teman-teman generasi Y gitu ya. Saya ngerti sih bahwa kondisi kita sebagai Gen Y itu sulit gitu ya. Banyak pergumulan permasalahan keluarga, ekonomi, baru awal-awal punya anak, dan ngerti kan susahnya awal-awal punya anak tuh seperti apa gitu. Ditambah lagi dengan pelayanan-pelayanan di gereja, di dunia pekerjaan dan sebagainya, itu pasti sangat sulit gitu ya. Tapi pesan saya buat teman-teman Gen Y, yuk jangan cengeng, cie. Walaupun begitu, kita tuh generasi yang saya bilang paling kuat harusnya. Ketika kita bisa bertahan, yakinlah Tuhan selalu beserta kita. Gitu. Nggak akan pernah tinggalin kita. Di dalam setiap kesulitan kita selalu ada anugerah. Tuhan selalu stay with us gitu ya. Dan jangan selalu kita mencari apa yang bisa kita dapat, tapi cobalah untuk mendorong diri kita lebih lagi untuk bisa memberikan apa gitu buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu sih kali buat teman-teman Gen Y. Koregan, Gen Y. Keren. Tante Henny, silakan Tante Henny. Ya, saya pikir kalau dari hati saya juga gitu ya, bagaimana kita bisa untuk menerima semua generasi itu dengan segala keunikannya masing-masing. Tadi dari Ariela juga bilang kan supaya merasa pengen diterima gitu kan ya, harus belajar, memang setiap generasi semua unik. Tuhan sudah taruh kita di sini, kebetulan kita ada bersama-sama di Gereja Kristus Ketapang. Bagaimana ayo kita bersama-sama berkolaborasi, setiap generasi unik dan setiap generasi harus bisa kita terima. Pasti tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Kemudian pesan saya untuk Gen X,
ayo kita bikin kebijakan-kebijakan yang pro perubahan, tentu perubahan yang Mantap. baik ya, pro perubahan. Pro perubahan. Oke, tapi jangan lupa mentoringnya gitu loh. Karena seringkali kebijakan dibuat, tapi tidak ada mentoringnya, tidak ada sampai di mana atau ini gimana apa tuh menguap gitu loh. Ya barangkali kalau di atas kertas, kalau dilihat lagi itu, ini dulu sudah pernah diomongin, ini dulu pernah dibicarakan begitu ya. Terus tapi kenapa sekarang bicarakan lagi hal yang sama, terus bikin lagi keputusan yang sama gitu kan. Jadi bikinlah kebijakan yang pro perubahan, perubahan yang positif pastinya, dan mentoring. Tante Henny, Gen X 2024. Last but not least nih, Pendeta Novi. Ya, kalau saya sih berharap bisa mengkolaborasi dari semua generasi, kemudian juga bisa mengakomodir semua generasi ini. Yang penting esensinya itu ya, supaya bisa kerjasama, bisa menghasilkan sesuatu yang baik begitu ya. Nggak konflik melulu yang diurusin. Kalau konflik itu capek juga dan nggak ada hasil apa-apa gitu ya. Itu yang saya harapkan. Dan tentunya bagi generasi baby boomers, saya berharap generasi saya bisa merangkul, memahami, khususnya yang jauh ke set gitu kan. Keren. Ke set ini nih. Bahkan nanti sampai ke yang berikutnya, bagaimana kita sebagai yang sudah senior ini, boleh dibilang begitu, bisa memahami, bisa mengertiin, dan terutama tadi ya mentoring perlu. Ya, tentunya mentoring dengan kasih supaya mereka generasi yang sehat dan seterusnya itu bisa menjadi generasi yang baik, yang mencintai Tuhan, takut akan Tuhan. Perlu bimbingan dari kita, jadi jangan kayak memang gitu sih susah diatur gitu ya. Tapi bagaimana kita mencoba untuk bisa merangkul dengan kasih Tuhan tentunya. Semua berharga di mata Tuhan, semua penting di mata Tuhan, dari generasi ke generasi. Itu saja pesan saya. Pendeta Novi, baby boomer. Bu Desi, akhir kata Bu Desi. Let's sum up everything. Oke. Buat kalimat, bukan quote sih, tapi kalimat aja. Setiap zaman ada generasinya. Setiap generasi ada pergumulannya. Tapi yang hari ini kita lakukan nih, setiap generasi dapat duduk bersama, saling bercakap, saling mendengarkan, saling menerima, dan tentu saja saling berkolaborasi untuk menjadi berkat bagi sesama. Oke. Mantap sekali, thank you semua narasumber yang sudah datang di podcast Berawal Dari Kata episode terakhir hari ini. Thank you untuk semua kru, untuk semua member kita, family dari Berawal Dari Kata podcast sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa juga BDK hadir di Anchor FM dan juga di Spotify, dan juga ini adalah episode terakhir dari podcast Berawal Dari Kata. Mari kita dukung pro perubahan, mari kita dukung pemuritan, mentoring agar Gereja Kristus Ketapang tetap maju dan menjadi berkat bagi generasi-generasi di depan. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik yang ada di Gereja Kristus Ketapang. Salah satunya Masak Yuk, Sobat Kata. Ditonton, ada Pendeta Novi juga di situ. Kita juga punya Instagram yang teman-teman bisa lihat perjalanan Berawal Dari Kata podcast. Akhir kata, karena ini episode terakhir, kami juga punya yang spesial, ada sebuah video yang akan kami persembahkan untuk Sobat Kata. Semoga karya-karya yang kami berikan dan hasilkan bisa menginspirasi dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan podcast Berawal Dari Kata. Akhir kata, karena ini podcast Berawal Dari Kata, mari kita tutup perjalanan podcast Berawal Dari Kata yang berakhir dengan kata.